Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal cerita lagi. Jadi soal cerita ini pasti muncul ya di SKD CPNS, dan variasinya cukup banyak, makanya aku sering banget bahas soal cerita. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke soal yang pertama. Umur Andi lebih tua 5 tahun daripada umur Bagus. Apabila 8 tahun lagi, jumlah umur keduanya adalah 61, maka berapakah umur Bagus 2 tahun lalu? Nah, kita misalin ya di sini, misal umur Andi kita inisialin aja dengan A. Kemudian umur Bagus kita inisialin dengan B. Nah, dari soal umur Andi lebih tua 5 tahun daripada umur Bagus. Berarti umur Andi kan A sama dengan umur Bagus ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena lebih tua 5 tahun. Misalnya, umur Bagusnya 10 tahun, umur Andinya 15 tahun ya, berarti tambah 5. Apabila 8 tahun lagi, jumlah umur keduanya 61. Kita tulis 8 tahun lagi. 8 tahun lagi, umur Andi ditambah umur Bagus adalah 61. Nah, ini kan 8 tahun lagi, tapi kita harus lihat kondisi yang sekarang. Berarti di sini umur Andi, nah kalau kita ubah ke masa sekarang, umur Andi berarti ditambah 8 kan? Kenapa? Karena 8 tahun lagi, umur Andi itu, umur sekarang ditambah 8 gitu ya. Ditambah umur Bagus, ditambah 8 sama dengan 61. Balik lagi, kenapa ditambah 8? Karena kalau sekarang umurnya 10 tahun, 8 tahun yang akan datang berarti 18 tahun ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke umur yang sekarang, umur sekarang ditambah 8 gitu ya. Berarti ini A ditambah B ditambah 8 tambah 8, 16 ya, sama dengan 61. Nah, ini kondisi sekarang. Umur Andi sekarang ditambah 8 adalah umur Andi 8 tahun lagi gitu ya. Berarti di sini A ditambah B sama dengan 16-nya pindah ruas jadi 61 dikurangi 16. Berarti A ditambah B-nya adalah 45. Ingat ini kondisinya sekarang. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita cari umur Andi dan umur Bagus. Persamaan yang pertama, A sama dengan B plus 5. B-nya kita pindah ke sini jadi A min B sama dengan 5. Nah, kemudian persamaan yang kedua kita pakai yang ini. A plus B sama dengan 45. Nah, ini kalau kita jumlahkan bisa hilang salah satunya. A ditambah A jadi 2A. Min B ditambah B kan habis ya. 5 ditambah 45 adalah 50. Berarti A-nya berapa? 50 dibagi 2. A-nya 25 tahun. Umur A itu adalah B plus 5. Umur A-nya 25 tahun. Sama dengan umur B plus 5. 5-nya kita pindahin ke sini, berarti jadi 25 minus 5 sama dengan B. Berarti B-nya berapa? 20 tahun. Nah, sekarang yang ditanya adalah umur Bagus 2 tahun lalu. Umur Bagus sekarang 20 tahun, berarti 2 tahun lalu umur Bagus sama dengan 20 dikurangi 2. Hasilnya 18 tahun. Jawabannya yang mana? Yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Amanda mendapatkan nilai 85 pada ulangan bahasa Indonesia hari ini. Ternyata setelah mendapatkan kertas ulangannya, dia hanya menjawab benar 34 soal. Berapakah jumlah soal bahasa Indonesia yang dikerjakan oleh Amanda? Kita tulis yang diketahui, nilainya dapatnya 85. Kemudian yang dijawab
dengan benar itu ada 34. Nah, sekarang yang ditanya jumlah soalnya ya. Jumlah soal sama dengan X, karena jumlah soalnya yang ditanya. Nah, caranya gimana? Kalau kita mau cari nilai, itu sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah soal. Nah, karena ini nilainya 85 ini berarti kan nilai maksimumnya adalah 100 ya. Kalau benar semua, dia dapat 100. Nah, berarti di sini range nilainya itu 100, bukan 10, bukan 1000. Berarti di sini bisa dikali 100. Nilai yang dia dapatkan adalah 85. Kita masukin 85. Jumlah soal yang benar adalah 34 dibagi jumlah soalnya X dikali 100. X-nya kita pindah ke sini aja ya. Berarti jadi dari pembagian ke perkalian. 85 kali X sama dengan 34 kali 100 berapa? 3400. Berarti X-nya berapa? 3400 dibagi 85. Hasilnya berapa? 40. Berarti jumlah soalnya atau X-nya adalah 40. Jawabannya yang mana? Yang A. Masih gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 10. Tinggi sebuah pohon adalah 3,5 meter. Apabila pohon tersebut difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:25, maka berapakah tinggi pohon dalam foto tersebut? Kita tulis yang diketahui. Tinggi pohon sama dengan 3,5 meter. Nah, kemudian apabila pohon tersebut difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:25. Nah, di sini kita tulis skala 1:25. Maka berapakah tinggi pohon tersebut dalam foto? Nah, di sini kita lihat yang skalanya. Skala ini, yang satu ini pasti skala untuk foto ya. Kemudian yang 25 ini adalah skala untuk yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita buat perbandingannya jadi 1/25 sama dengan yang atas kan untuk foto. Sementara yang fotonya ini masih ditanya ya. Berarti X dibagi tinggi pohonnya 3,5 meter. Yang 25 ini skala sebenarnya. Berarti ini bisa diisi 3,5 meter ya. Nah, tapi karena di sini satuannya cm semua, berarti satuannya kita ubah ke cm. Berarti 3,5 meter ke cm kali berapa? Kali 100 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 350 cm. Berarti tinggi pohon sebenarnya berapa? 350 cm. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kali silang aja. X kali 25 adalah 25X. 1 kali 350, 350. X-nya berarti tinggal 350 dibagi 25. Hasilnya berapa? 14 ya. Berarti jawabannya 14 cm. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk membaca novel yang tebalnya 264 halaman, Tiko membaca novel tersebut selama setengah hari. Secara terus-menerus tanpa henti. Berapa halamankah yang dibaca Tiko setiap jamnya? Kita tulis yang diketahui. Jadi di sini 264 halaman. Ini Tiko bisa membaca dalam waktu setengah hari. Setengah hari itu berapa jam ya? Nah, kalau satu hari itu kan 24 jam. Berarti kalau setengah hari dibagi 2 juga ya, 12 jam. Berarti setengah hari ini adalah 12 jam. Nah, yang ditanya berapa halamankah yang dibaca Tiko setiap jamnya? Berarti yang ditanya 1 jam berapa halaman atau X halaman gitu ya. Nah, cara perbandingannya gimana? Tinggal halaman dibagi halaman berarti 264 dibagi X sama dengan jamnya di sini 12.
Yang di sini 1 jam dibagi 1. Tinggal kali silang, X kali 12, 12X sama dengan 264 kali 1, 264. X-nya berapa? 264 dibagi 12. Hasilnya adalah 22 halaman. Jawabannya yang C. Nah, ada cara cepetnya nggak, Kak? Nah, ini ada cara cepetnya ya, yaitu kalau dia bacanya 264 halaman dalam waktu 12 jam, berarti kalau misalnya mau kita cari per jam, tinggal dibagi aja ya sebenarnya. 264 dibagi 12. Hasilnya sama, 22 halaman juga. Tapi kenapa aku repot-repot pakai perbandingan kayak gini? Supaya kalian kalau ketemu angkanya misalnya di sini 1,5 jam, atau misalnya di sini angkanya yang ditanya 2,5 jam. Nah, kalian bisa ngitung pakai perbandingan supaya perhitungannya lebih mudah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Faisal membeli sebuah celana dan 2 kaos seharga 250.000. Pada lain waktu, Dodit membeli 2 celana dan 3 kaos seharga 460.000. Berapakah harga kaos tersebut? Nah, kita misalin dulu di sini. Misal, celana itu X dan kaos itu Y. Berarti kalau Faisal membeli sebuah celana, berarti dia belinya X ya. Dan 2 kaos, berarti ditambah 2 Y. Harganya berapa? 250.000. Kemudian si Dodit belinya 2 celana. 2 celana berarti 2X ya. Ditambah 3 kaos. Berarti tambah 3Y. Sama dengan bayarnya 460.000. Nah, kalau kayak gini, kita pakai perkalian silang. Untuk menyamakan salah satu variabelnya, kita bisa pakai metode kali silang. Misalnya kita mau samain yang X ya. X di sini kan kalau nggak ada konstanta berarti 1 ya konstantanya. Nah, kalau kali silang, 1-nya ini turun ke bawah, berarti di sini kali 1. Karena kali silang, 2-nya berarti naik ke atas ya. Berarti di sini kali 2. Yang atas semuanya dikali 2, yang di bawah semuanya dikali 1. Yang atas dulu. X dikali 2 hasilnya 2X. 2Y dikali 2 hasilnya 4Y sama dengan 250.000 dikali 2 adalah 500.000. Nah, kemudian yang bawah dikali 1 semua, berarti tetap ya 2X plus 3Y sama dengan 460.000. Biar X-nya hilang, kita kurang. 2X kurang 2X, habis ya? 4Y dikurangi 3Y hasilnya adalah Y. Sama dengan 500.000 dikurangi 460.000. Hasilnya adalah 40.000. Berarti Y-nya adalah 40.000. Y itu apa? Kaos. Berarti di sini kaosnya adalah 40.000. Jawabannya yang mana? Yang A. Ini disebut dengan materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Metodenya yang aku pakai di sini adalah eliminasi. Mungkin teman-teman di sini udah pada familiar dengan materi SPLDV eliminasi ini, cuman perlu di-review dan diingat-ingat lagi supaya mengerjakan soalnya jadi lebih cepat ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah bus mampu menampung sebanyak 35 orang. Apabila rata-rata setiap penumpang mempunyai berat badan sebesar 62 kg, maka berapa tonkah beban yang dapat diangkut oleh bus tersebut? Berarti penumpangnya ada 35 orang ya. Nah, terus di sini berat badannya 62 kilogram per orang. Nah, berarti di sini bebannya bisa tinggal kita kaliin aja ya. 62 dikali 35. 62 kali 35 hasilnya 2170. Satuannya masih apa? Kilogram. Nah, di sini pilihannya maunya pakai ton.
1 ton itu 1000 kilogram. Berarti kalau kilogram ke ton tinggal dibagi 1000 ya. 2170 dibagi 1000. Hasilnya berapa? 2,17. Yang jawabannya 2,17 yang mana? Yang B. Ini masih gampang, kalau kalian udah terbiasa mungkin kalian baca soal aja, udah langsung ketemu, oh ini tinggal dikali, terus nanti ketemu deh jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah pesawat memiliki kapasitas membawa beban sebesar 25,5 ton. Berarti di sini bebannya kita tulis langsung aja ya. Bebannya adalah 25,5 ton. Supaya lebih gampang perhitungannya, kita ubah ke bentuk kilogram aja. Jadi 25,5 dikali 1000. Ini bisa satuannya jadi kilogram. 25,5 kali 1000, komanya mundur 1, berarti nolnya udah hilang 1 ya. 255 tambah nolnya 2, kilogram. Pesawat mampu menampung 300 orang dan masing-masing membawa 2 tas koper. Berarti di sini penumpangnya 300 orang. Masing-masing membawa 2 tas koper. Berarti di sini kopernya 2 dikali 300 ya. Berat rata-rata kopernya adalah 10 kg. Berarti di sini dikali 10 lagi. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6, nolnya tambah 3. 6.000 kg. Yang ditanya berat rata-rata penumpang. Nah, kita lihat di sini beban pesawat. Beban pesawat ini berarti total yang bisa diangkut oleh pesawat itu ya. Nah, di sini beban itu adalah berat penumpang ditambah koper. Bebannya berapa maksimalnya? 25.500 ya. Berat penumpangnya adalah 300 dikali berat rata-rata penumpang ini, atau kita sebut aja dengan X, ditambah kopernya 6.000 kg. 6.000 kita pindah ruas, jadinya 25.500 dikurangi 6.000 sama dengan 300 X. Berarti di sini 19.500 sama dengan 300 X. X-nya gimana? 19.500 dibagi 300. Ini coret, ini coret. Hasilnya adalah 65 kg. Berarti berat rata-rata penumpangnya adalah 65 kg. Kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Sebuah pohon setinggi 4 meter menghasilkan bayangan sepanjang 7,8 meter. Jika pada saat yang sama, seseorang mempunyai bayangan sepanjang 3,2 meter, maka berapa tinggi sebenarnya orang tersebut? Nah, di sini kita buat 2 bagian, yaitu di sini sebenarnya dan juga bayangan. Kemudian yang di atas ada pohon, yang di bawah ada orang. Tinggi pohon sebenarnya adalah 4 meter. Kemudian tinggi bayangannya adalah 7,8 meter. Sementara orang memiliki bayangannya 3,2 meter. Yang ditanya tinggi sebenarnya atau X-nya ya. Bikin perbandingannya gampang banget. Ini tinggal dikasih per, ini tinggal dikasih per, kemudian bentuk sama dengan. Beres kan? Tinggal kita kali silang aja. X dikali 7,8 jadi 7,8X. 4 dikali 3,2 kalinya kita pakai titik aja biar nggak bingung. Berarti di sini 7,8X sama dengan 32 kali 4, 128. Ada satu angka di belakang koma, berarti komanya di sini ya. Berarti X sama dengan 128 atau 1,28 dibagi 78. 7,8. Nah, biar nggak bingung cara pembagiannya, ini kita kali 10, yang bawah juga boleh dikali 10. Kalau di atas kali 10, bawah kali 10, berarti ini kan tetap 1 ya. Jadi kalau yang atas kali sekian, bawah juga harus kali sekian. Harus adil. Berarti hasilnya ini 128 dibagi 78. Nah, lebih mudah kan pembagiannya?
Kalau kita bagi, hasilnya 1,64 meter. Kalau kita jadiin cm, tinggal kita kali 100 aja ya. Berarti 164 cm. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Kita lanjut ke soal nomor 16. Bilangan pertama dikali dengan 2 dan ditambah dengan 4 kali bilangan kedua, hasilnya 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Maka besar bilangan pertama adalah, nah ini kita misalin aja. Bilangan pertama kita misalin aja pakai P aja ya, biar nggak bosan. Bilangan kedua ini kita misalin dengan K atau kedua. Nah, kita lihat lagi di soal. Bilangan pertama berarti di sini P dikali dengan 2 berarti 2P ya, karena dikali 2. Dan ditambah dengan 4 kali bilangan kedua. Berarti ditambah 4 kali bilangan keduanya adalah K. Hasilnya adalah 32. Hasilnya 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama berarti 3P atau pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Sama dengan 2 kali bilangan kedua. Maka besar bilangan pertama adalah berarti yang ditanya P-nya ya. Nah, ini 3, kita pindah ke sini. 3 hubungannya dengan P adalah perkalian. Berarti kalau dipindah jadi pembagian ya. P sama dengan 2/3 K. Nah, kita substitusi langsung ke sini. P-nya kita ganti 2/3 K. 2 kali P-nya 2/3 K ditambah 4K sama dengan 32. 2 kali 2, 4/3 K ditambah 4K sama dengan 32. Nah, di sini ada 4/3, di sini ada 4. Kita samain aja penyebutnya ya. Per 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 4, 4. Di belakangnya di sini ada K, jangan lupa, sama dengan 32. 3 bagi 1, 3. 3 kali 3, 12. Berarti ini kalau kita hitung jadi 16/3. K-nya jangan ketinggalan, sama dengan 32. 16/3, kalau kita pindah ruas, jadi ditukar tempatnya. Jadi 3-nya di atas, 16-nya di bawah ya. K-nya sama dengan 32 dikali 3/16. Aku hampir ketukar tuh barusan. Tapi jangan sampai ketukar ya. Kalau dipindah ruasin, posisinya diubah. 32 sama 16 bisa dibagi ya. Berarti 32 bagi 16 adalah 2. K-nya 2 kali 3, 6. K udah ketemu. Hasilnya 6. K itu adalah bilangan keberapa? Kedua. Sementara yang di sini ada yang ditanya adalah bilangan pertama. Berarti di sini kita bisa cari P dengan menggunakan rumus yang ini. P sama dengan 2/3. K-nya udah ketemu nih, 6. Hasilnya 6 bagi 3, 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti besar bilangan pertama berapa? 4. Jawabannya yang B. Itu tadi contoh-contoh soal cerita untuk persiapan SKD CPNS. Buat kalian yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya ataupun prediksi soal untuk SKD CPNS dan kedinasan, kalian bisa banget lihat di channel aku. Jadi jangan lupa di-subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video dan tips menarik lainnya seputar CPNS, kedinasan, SNBT, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!